Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, masuki aturan pengisian tempat. Oke. Bahasa kerennya reading slot. Oke, misalkan ada n tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara mengisi tempat Kn, maka banyak cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali K3 dan seterusnya hingga dikali dengan Kn. Oke, untuk memperdalam dan mengasah kemampuan, saya akan memberikan sebuah contoh. Dari 7 orang siswa terbaik, akan dipilih 4 orang menjadi pengurus inti, menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara menyusun pengurus inti yang dapat dilakukan? Oke, kita susun seperti ini. Kita buat 4 kolom. Kenapa 4 kolom? Karena ada 4 jabatan yang harus diisi. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, orang yang tersedia itu 7 orang. Nah, sementara yang akan dipilih hanya 4 posisi. Jadi, untuk mengisi posisi ketua, ketujuh orang ini mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Berarti kita isi kolom pertama, kolom ketua ini 7. Nah, kemudian kolom wakil ketua atau posisi wakil ketua, karena pasti akan ada satu orang yang terpilih, jadi sisanya dari 7 orang itu 6 orang. Sekretaris, karena ini sudah dipakai 1, ini dipakai 1, berarti di sini sisa 5. Dan untuk bendahara, ini sudah dipakai 1, berarti 7 dikurang 3, ada 4. Nah, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kolom-kolomnya sudah terisi. Ini tinggal kita kalikan saja. Kalikan, ya. 7 kali 6 itu 42. 5 kali 4, 20. 42 kali 20. 840. Ya, tuh. Jadi ada 840 cara mengisi atau menyusun kepengurusan dari 7 orang yang tersedia. Oke, itu contoh yang pertama. Kita masuk kepada contoh yang kedua. Nah, berapakah banyak kata yang bisa kita buat dari huruf-huruf? Nah, ini udah saya susun karena kita lebih mengingat kalimat-kalimat yang menguntungkan. Maka saya buat contoh di sini, kalimat yang menguntungkan. Ya, itu gratis. Oke. Ada huruf G, R, A, T, I, S. Ya. Dari huruf-huruf ini ada berapa kata yang bisa dibentuk dengan permintaan yang pertama, yaitu huruf pertama huruf vokal. Huruf pertama huruf vokal. Huruf vokal itu apa-apa saja yang
yang ada di sini. Yang ada di sini huruf vokalnya itu kan ada A sama I, ya kan? Berarti ada dua huruf vokal. Kemudian sisanya 4 huruf konsonan. Oke. Kita selesaikan yang A. Huruf pertama merupakan huruf vokal. Jadi kata apa yang bisa disusun dengan huruf pertamanya huruf vokal? Ada berapa kemungkinan? Ada berapa cara yang terjadi untuk menyusun huruf-huruf itu menjadi sebuah kata? Ya. Oke, karena yang diminta adalah huruf pertamanya huruf vokal, berarti kita lihat jumlah huruf vokalnya ada berapa. Huruf vokalnya ada 2, berarti di sini kita tulis 2. Nah, vokalnya ada 2. Ini ada berapa kolom semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena total hurufnya ada 6 di sini. Oke, sudah diambil 2. Ya. Ini ada 2 huruf vokal. Ini sudah diambil 1 huruf, ya kan? Bisa huruf A, bisa huruf I. Nah, berarti sisanya dari 6 itu ada 5. Nah, lanjut, kita mundurkan aja. 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga kita kalikan 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 1. Totalnya ada 240 kata. Nah, 240 kata yang dapat disusun dengan huruf pertamanya huruf vokal. Ya, tentunya dari huruf-huruf ini nih, J, R, A, T, I, S. 240. Oke, gampang kan? Oke, next. Kemudian huruf pertamanya huruf konsonan katanya. Wah, berarti tinggal ini aja. Konsonannya ada berapa huruf sih? Ada 4, ya kan? Berarti kotak pertama kita isi dengan 4. Nah, kotak ini selanjutnya apa? Karena sini sudah pakai 1 pasti, ya kan? Ada 4 huruf yang mungkin menempati posisi ini, tapi kan yang dipilih tetap 1 kan. Nah, sisanya berapa? 5. Sisanya di sini lagi 4. Sisanya lagi 3. Sisanya lagi 2. Sisanya lagi 1. Nah, kita kalikan 4, 5, 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 480. 480. Oh, ada 480 kata yang dapat disusun dari kata gratis. Gratis dengan awalannya konsonan, dengan huruf pertamanya konsonan. Oke. Contoh nomor 2 bisa dipahami ya. Ini 2 ini dapat dari total huruf vokal. Sementara ini adalah sisa dari huruf yang sudah terpakai. Ini sisa dari huruf yang sudah terpakai. Ini sudah pakai 1, untuk pakai 1 berarti sisa 4. Ini 3 dapat dari mana? Karena posisinya udah terisi 1, 1, 1. Berarti sisa 3 dari 6 itu sisa 3. Itu juga yang ini. Oke, contoh nomor 2 juga masih terlalu mudah. Oke, dan next ke contoh yang nomor 3. Nah, ini mungkin agak sedikit akan menguras pikiran. Oke, dari angka 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan 3 digit, ya, atau 3 angka. Berapa banyak bilangan yang terbentuk jika ada beberapa kasus berarti ini. Yang pertama, angka-angkanya boleh berulang.
Yang kedua, angka-angkanya tidak boleh berulang. Yang ketiga, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Yang keempat, bilangan lebih dari 300, nilainya lebih dari 300. Yang kelima, bilangan kurang dari 400. Oke, kita akan coba selesaikan. Nah, kita selesaikan kasus yang pertama dulu. Angka-angkanya boleh berulang. Nah, ini kan karena 3 digit, berarti kan posisi yang pertama itu ratusan. Ini puluhan, ini satuan. Ya. Oh, tulisannya jelek ya. Nggak apa-apa. Semakin jelek tulisan, semakin kawan kita di samping tidak bisa mencontek. Oke, jadi untuk kolom ratusan diisi dengan angka berapa saja yang boleh mengisi angka ratusan. Ya, semuanya boleh. Angka 1 boleh, angka 2 boleh, angka 3 boleh, angka 4 boleh. Berarti ada 4 angka yang bisa mengisi kolom ratusan. Kemudian karena boleh berulang, misalnya contohnya angka 442 misalnya. Nah, ini 44 ini berulang, atau misalnya 233, nah ini tiganya berulang, atau bahkan 111 misalnya. Nah, ini kan berulang, berarti angka yang di ratusan boleh juga menempati angka yang di puluhan, karena syaratnya atau kasusnya memperbolehkan berulang. Berarti di sini juga ada 4 kesempatan, di sini juga ada 4 kesempatan. Sehingga kalau kita kalikan 4 kali 4 kali 4, ya 4 ya, ada 64. Ada 64 bilangan ya, 3 digit. Oke, ada 64 bilangan 3 digit yang bisa disusun dengan angka-angkanya boleh berulang. Nah, yang menjadi kasusnya sekarang adalah angka-angkanya nggak boleh berulang. Kalau angka-angkanya nggak boleh berulang, berarti ini kita sama, kita buat ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, karena itu ada 4 angka, berarti di sini posisi yang pertama 4. Posisi puluhan kan misalnya di sini angka 3. Berarti kan di sini sisa 1, 2, 3. Atau di sini angka 1 misalnya. Berarti kan sisanya ada 1, 2, 3. Berarti puluhan, kolom puluhan isi dengan 3 angka 3 angka ya. Dan kolom satuan diisi dengan sisanya juga 2. 4 kali 3 12 kali 2 24 ya. 24 bilangan 3 digit. Nah, gampang. Nah, yang nomor C. Yang C itu bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Oke, ya. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Oke, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, lihat. Dari angka 1, 2, 3, 4 itu cek mana yang ganjil, ada berapa bilangan. Yang ganjil kan 1 dengan 3 nih, berarti ada 2. Di sini kita letakkan dulu ratusan, puluhan, satuan. Nah, bilangan ganjilnya kita letakkan di satuan karena 3 digit itu ganjilnya ya, kalau bilangan ganjil jelas harus dilihat dari angka yang paling akhir atau satuan. Ya, berarti di sini kita letakkan 2. Kenapa 2? Karena bilangan yang ganjil ini ada 2 nih.
Kenapa diisinya dari satuan? Ya, jelas lah. Bilangan ganjil kita lihatnya dari ujung kan, dari satuannya. Masa ya dari ratusan. Kemudian, nah karena di sini sudah diisi udah diambil satu posisi, maka kita ratusannya sisa berapa? Dari 4 bilangan itu, dari 4 angka itu berarti sisa 3. Yang ini, ya ini sisanya lah, ini 1, berarti 2 dari 4 berarti kan sisa 2. Nah, bukan totalin, kaliin 3 kali 2, 6 kali 2, 12. Yang C berarti 12 bilangan. Ya, 12 bilangan. Oke, saya hapus dulu. Next. Oke. Yang D sekarang adalah bilangan lebih dari 300. Oke, kita buat kolomnya dulu. Ratusan, puluhan, satuan. Oke, yang D ratusan yang lebih dari bilangan ratusan yang lebih dari 300. Yang lebih dari 300 berarti ada kalau dilihat ya kan, yang lebih dari 300 kan berarti angka 3 sama angka 4 ya kan. Kenapa angka 3 sama 4? Ya kan 3 bisa 320, bisa 310, bisa 301, 302. Ini kan yang penting lebih dari 300 ya kan. Nah, jadi angka 3 ini dengan angka 4 ya kan, ada 2 angka. Berarti di sini kita letakkan 2 angka. Oke, 2 angka. Untuk puluhan karena ini sudah dipakai satu angka ya, antara angka 3 sama angka 4 tadi. Nah, sisanya berarti ada berapa angka yang bisa ditempatkan di sini ya, sisanya 3. Yang ini sisanya lagi 2. 3, 2. Kita kalikan 2 kali 3 kali 2. 12. Oke, sudah 12. Jebret. Oke. Next. Wah, kasus yang terakhir yaitu bilangan kurang dari 400. Kurang dari 400. Kalau bilangan kurang dari 400 disusun dari angka 1, 2, 3, 4 jelas ya kan. Pasti angka 3, angka 2, dan angka 1 masuk ya kan. Berarti ada 3 angka. Ada 3 kemungkinan ya. Oke, masuk tuh. Nah, ini sisanya lah. Karena di sini sudah dipakai 1, yaitu angka 1, angka 2 atau angka 3, maka di sini sisanya dari itu 3 angka lagi. Ini sisanya dari itu. Ya, 3 kali 3, 9 kali 2, 18. Oke. Beres contoh nomor 3 dengan 5 kasus ya. Oke. Jadi sepertinya mudah, cuman agak sedikit memusingkan juga sih kalau memang belum paham benar konsepnya ya. Jadi betul-betul harus dipahami konsepnya sehingga tidak salah. Oke, ada soal nomor 4, bonus nih. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan? Wah, 3 angka berlainan dan habis dibagi 5. Ini syaratnya nih, 3 angka dan habis dibagi 5 dan dapat disusun dari angka 0, 1, 2 sampai angka 9. Oke. Nah, kira-kira bilangan berapa sih yang habis dibagi 5? Yang jelas kalau habis dibagi 5 itu
ujungnya harus angka 0 ya kan, atau angka 5. Selain itu nggak bisa habis dibagi 5. Betul nggak? Iyalah, contohnya 10 kan, ujungnya 0 habis dibagi 5. 15 ujungnya 5 habis dibagi 5. 100, 105 ya kan. Yang jelas ujungnya itu harus 0 dan harus 5 baru dia habis dibagi 5. Selain yang ujungnya itu nggak mungkin bisa habis dibagi 5 ya, nggak mungkin habis dibagi 5. Oke, berarti ada dua kemungkinan. Oke, jika satuannya 0, sekarang di sini kita buat di sini ratusan, puluhan, satuan. Kenapa ratusan, puluhan, satuan? Karena yang diminta adalah 3 angka. Oke. Kita isi mulai dari satuannya. Kenapa? Kita mulai dari jika satuannya 0. Ada berapa 0 di sini? Ya, 1 aja. Ada satu angka 0 di sini kan. Berarti kita isi di sini 1. Kemudian karena sudah dipakai 1, ratusannya tinggal pilih yang lain, ya kan? Karena sudah dipakai 1 angka 0 di sini, berarti satuannya pilih yang lain dari angka 1 sampai angka 9. Berarti ada 9 angka. Nah, yang ini berarti ini sudah dipakai 1, ini pakai 1. Ini kan 10 nih totalnya kan, 10 angka. Berarti ini total sisanya berapa? Ini pakai 1, ini 1, berarti sisa 8. Nah, ya 9 kali 8 kali 1, 72. Ya kan? Nah, ini jika satuannya 0. Sekarang jika satuannya 5, kita sama juga dibuat sini ratusan, puluhan, satuan. Jika satuannya 5, kita cek ya angka 5 di sini. Ini ada 1, berarti di sini 1. Kemudian ratusannya berapa? Pak, ini udah dipakai 1, berarti sisa 9. Sisa 9 kan? Oke, tetapi ada angka 0 yang nggak boleh berada di posisi ratusan. Ya kan? Masa ya 0 100 kan nggak mungkin ya kan? Berarti bukan 9 angka dong jadinya, dikurangi angka 1 angka 0 berarti kan jadi 8 ya. Ini angka 1 2 3 4 6 7 8 9 itu ada 8 tanpa angka 0 ya kan. Nah, ini sudah dipakai 1, ini sudah dipakai 1, berarti sisanya 8. 8 kali 8 kali 1, 64 ya. Sehingga kita totalin ini 72 ditambah 64, 136. Oke, 136 bilangan yang bisa disusun dari angka 0 sampai angka 9 yang habis dibagi 5. Oke, mudah kan? Cukup sekian dulu untuk video yang kedua. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Masih bersama Guru Kampung, belajar dan berbagi. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.